Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 MK Kewirausahaan yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Rafidah Fitriani, yang kedua ada Taufik Hidayat, yang ketiga Binti Amanah, dan yang keempat yaitu Ulfa Hasanah. Di sini kami membahas materi tentang gagasan produk baru dan identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Saya sendiri di sini akan membahas tentang produk baru, pengertian pengembangan produk. Perkembangan produk baru adalah suatu proses dari pencarian ide-ide untuk barang-barang dan pelayanan-pelayanan baru, dan mengubahnya menjadi tambahan lini produk yang berasal secara komersil. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah untuk menggantikan item-item yang telah kehilangan minat dari konsumen. Pengenalan item baru membantu meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Konsep produk dari dua perspektif, yaitu yang pertama, baru bagi pasar atau new to market, yang mengandung arti belum ada perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut sebelumnya. Yang kedua, baru bagi perusahaan bersangkutan atau new to the firm, artinya perusahaan-perusahaan lain sudah membayarkan produk tersebut tetapi perusahaan bersangkutan belum memasarkannya. Yang selanjutnya yaitu ada kategori produk baru. Secara garis besar, aktivitas pengembangan produk baru bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru. Yang pertama yaitu ada produk baru bagi dunia. Yang kedua, lini produk baru atau new product line. Yang ketiga, perluasan lini atau line extension. Yang keempat yaitu penyempurnaan produk yang telah ada. Yang kelima, repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Yang terakhir yaitu pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu versi dari produk yang ada yang dapat memberikan kinerja setara pada tingkat harga yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang marketing atau pemasaran hasil produksi dan berkaitan dengan kebutuhan pasar. Setiap usaha baik mikro ataupun makro tentunya mereka tidak akan terlepas dari yang namanya marketing atau memasarkan produk hasil usaha mereka. Nah, hal ini harus diperhatikan karena memang dalam suatu usaha itu perlu adanya marketing dan memiliki konsep-konsep tertentu dalam memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan. Nah, tentunya harus ada kerjasama dari pihak usaha dan pasar. Maka dari itu perlu adanya konsep-konsep tertentu yang akan dapat meningkatkan daya beli atau daya saing kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu harus diperhatikan. Pasar pun memiliki peran, yaitu harus memperhatikan seberapa tingkat perekonomian konsumen, seberapa besar pengaruhnya, dan seberapa besar hasil produksi yang dilakukan oleh usaha tersebut. Nah, kita harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jangan sampai kebutuhan primer terkalahkan dengan kebutuhan sekunder. Yang harus diutamakan terlebih dahulu yaitu kebutuhan primer, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Amanah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 8, yakni dengan poin identifikasi peluang usaha baru. Nah, ketika kita mengidentifikasi hal-hal baru, pasti banyak muncul peluang-peluang yang bisa dikerjakan. Nah, jadi seorang wirausahaan itu seorang pekerja keras dan dia menemukan peluang-peluang yang muncul dan bisa dikerjakan dan dibuat untuk menjadi sebuah kenyataan. Nah, seorang wirausahaan itu yang pertama menginginkan dan minat pada apa yang terjadi di dunia. Nah, itu untuk merangsang orientasi eksternal. Itu banyak sumber-sumber gagasan yang bisa kita temukan. Yang pertama yaitu adalah konsumen, terus yang kedua adalah perusahaan yang sudah ada, terus yang ketiga adalah saluran distribusi, terus yang keempat adalah pemerintah, dan yang kelima penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya perusahaan itu menemukan sumber gagasan bagi produk dan jasa baru. Nah, di situ banyak cara untuk menemukan sumber-sumber gagasan yang bisa digunakan untuk sebagai sarana sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan sumber penemuan. Terus yang kedua adalah hobi atau kesenangan pribadi. Terus yang ketiga adalah mengamati kecenderungan. Terus yang keempat adalah mengamati kekurangan produk dan jasa yang sudah ada. Terus yang selanjutnya itu memiliki argumen. Terus memiliki argumen tersebut mengetahui kegunaan barang-barang biasa, maksudnya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Baik, di sini saya Ulfa Hasanah. Saya akan melanjutkan dari presentasi saudari Binti Amanah, yaitu tentang identifikasi peluang usaha, yaitu yang poin ketiga ya, yaitu proses perencanaan dan pengembangan produk. Di mana seorang seorang wirausaha itu harus memiliki rencana untuk mengembangkan sebuah produk. Jadi rencana apa yang akan kita rencana seperti produk apa yang akan kita produksi untuk mengembangkan sebuah produk. Jadi wirausaha itu untuk membentuk bisnis harus memiliki perencanaan yang matang, sangat-sangat matang. Dan yang keempat yaitu produk yang sesuai untuk perusahaan kecil. Di sini sebagai seorang wirausaha dan memulai bisnis itu kan dari perusahaan kecil ya. Jadi kita harus tahu produk apa yang sesuai dengan perusahaan kita. Itu karena tidak semua produk itu bisa diproduksi oleh semua perusahaan. Nah, yang kelima yaitu arti penting orientasi pemasaran. Jadi itu pemasaran itu sangat penting bagi seorang pebisnis atau seorang wirausahawan. Jadi ketika kita akan berbisnis itu kita harus memiliki orientasi pemasaran, di mana kita akan memasarkan produk kita
produk kita. Yang keenam yaitu matriks produk pasar. Nah, sesudah kita memiliki pemasaran, maka kita akan memiliki matriks produk pasar. Yang ketujuh yaitu kegagalan di dalam memilih peluang pasar baru. Jadi kegagalan ini dikarenakan kita kurang tahu ya dalam memilih peluang pasar baru. Misalnya peluang pasar di sini tuh memerlukan produk apa. Nah, kita itu kurang tahu. Jadinya itu yang membuat kegagalan dalam berbisnis. Jadi perluaslah dalam berbisnis itu ketika di pemasaran. Sekian dari kelompok 8 dan saya akan menutup presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan sudah menyanggah ataupun menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.